5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Saatnya berkemah. Kesempatan yang sangat jarang ini disambut gembira oleh Siti dan teman-temannya. Kegiatan berkemah kali ini memang sebagai bagian dari kegiatan pramuka di sekolahnya. Malam itu terlihat Siti, Dayu, Lani, dan teman-teman yang lain sedang berkumpul dekat api unggun yang telah disiapkan. Udara malam itu cukup dingin. Anak-anak dengan mengenakan baju hangat mereka masing-masing duduk bercengkrama di sekitar api unggun sambil mengulurkan tangan mereka ke arah api unggun. Badan mereka pun terasa lebih hangat. Adik-adik, di sini ada percakapan Siti dan teman-temannya. Yuk kita simak bersama. Ini pertama kalinya aku mengikuti perkemahan di sekolah. Menyenangkan sekali, kata Siti. Ini juga pengalaman pertamaku menikmati hangatnya api unggun bersama teman-temanku, kata Lani. Ya, ternyata berada dekat api unggun seperti ini dapat membantu menghangatkan tubuh ya. Rasanya menyenangkan karena dapat mengatasi hawa dingin di daerah ini. Mengapa bisa begitu ya? Tanya Siti. Pertanyaan itu juga yang dari tadi ada dalam pikiranku. Bagaimana bisa panas dari api unggun itu dapat kita rasakan meskipun kita berjarak dari sumber api itu? Pada jarak sejauh ini kita sudah dapat merasakan panas yang berasal dari api unggun itu. Sepertinya jika kita semakin dekat ke sumber api, pasti kita akan merasa kepanasan, bukan? Tempat kita berada saat ini mungkin tempat yang paling nyaman karena jarak kita dengan api unggun cukup untuk membantu kita menghangatkan tubuh kita, kata Dayu. Sepertinya pengamatanmu menarik, Dayu. Sebelumnya kita telah belajar tentang konduksi dan konveksi. Sepertinya apa yang kita alami sekarang ini bukan contoh dari kedua cara perpindahan kalor itu. Mungkinkah ada cara perpindahan kalor yang lain? Tanya Siti. Kira-kira kalau kita merasakan panasnya api unggun itu termasuk dalam perpindahan kalor apa ya adik-adik? Mari kita pelajari bersama-sama. Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi adik-adik karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak bisa menghantarkan kalor. Jadi kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi adik-adik ya. Jadi dinamakan radiasi. Dapatkah adik-adik memberi contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Nah, ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan itu sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu memerlukan untuk membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara.
Nah, perpindahan ini disebut atau dikatakan secara radiasi. Walaupun kita tidak menyentuh apinya, kita hanya berada beberapa meter mungkin dari api unggun tersebut, tapi kita sudah merasakan panasnya atau hangatnya dari api unggun tersebut adik-adik. Nah, pernahkah adik-adik pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan adik-adik? Ketika kalian keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badan kalian akan terasa panas. Hal ini disebabkan karena warna hitam itu menyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih atau mengkilap. Sebaliknya, pada malam hari orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam itu menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh. Ini berasal sumbernya dari IPA BSE kelas 4 dan 7. Itu tadi informasi mengenai perpindahan kalor secara radiasi. Jadi kamu tahu ya adik-adik ya, jika kita berada di sekeliling api, kita merasakan panas tanpa menyentuh api tersebut, berarti itu adalah perpindahan panas secara radiasi karena tidak ada perpindahan dengan zat perantara dan perpindahan zat itu sendiri. Adik-adik, hal-hal penting apa saja yang kalian temui dari setiap paragraf dalam bacaan tersebut? Nah, di setiap paragraf ini ada hal-hal penting adik-adik. Contohnya di paragraf 1, hal pentingnya adalah kalor dari panas matahari itu tidak dapat berpindah secara konduksi. Karena udara termasuk konduktor yang paling buruk. Konduktor itu penghantar panas adik-adik ya. Lalu yang kedua, kalor dari matahari tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi itu terdapat ruang hampa. Jadi kalau konveksi itu kan perpindahan panas yang disertai dengan zatnya, perpindahan zatnya. Jadi tidak bisa panas matahari itu berpindah secara konveksi. Yang ketiga, kalor dari matahari merambat ke bumi itu tanpa melalui zat perantara. Nah, sekarang hal-hal penting yang ada di paragraf kedua. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Yang kedua, ketika berkemah di pegunungan untuk menghangatkan badan dengan api unggun, panas dari api unggun akan berpindah secara radiasi. Sekarang hal-hal yang penting di paragraf yang ketiga. Ketika keluar rumah pada siang hari menggunakan baju hitam, maka badan akan terasa panas. Warna hitam itu banyak menyerap kalor radiasi yang paling baik. Nah, pada malam hari orang yang memakai baju hitam akan merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Karena pakaian yang berwarna hitam itu menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh. Selain hal-hal penting tadi, kita juga bisa membuat diagram seperti ini adik-adik. Jadi kan tadi judulnya adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, perpindahan kalor secara radiasi intinya apa sih dalam bacaan tadi? Misalnya, kalor dari panas matahari itu tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Lalu kalor dari matahari merambat ke bumi itu tanpa melalui zat perantara. Lalu dijelaskan juga radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Nah, saat berada di dekat api unggun yang panasnya tersendiri akan berpindah tanpa zat perantara. Lalu berikutnya, memakai baju hitam di siang hari itu terasa panas karena warna hitam itu menyerap panas atau menyerap kalor. Nah, lalu dijelaskan juga memakai baju hitam di malam hari itu akan terasa lebih dingin karena bajunya itu menyerap panas tubuh kita sendiri. Adik-adik, di sini apa sih yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Jadi perpindahan panas secara radiasi adalah
proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Jadi tidak diperlukan benda untuk bisa merasakan panasnya. Cukup begini saja sudah ada radiasi dari api unggun ini adik-adik. Berikutnya, apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dan perpindahan panas secara konveksi? Nah, perbedaannya adalah jika perpindahan panas itu secara radiasi itu tidak memerlukan zat perantara, sedangkan untuk konveksi itu memerlukan zat perantara. Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan konduksi? Nah, perbedaannya juga sama adik-adik, tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara, misalnya berupa benda logam seperti itu. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kalian ketahui. Nah, contohnya adalah itu ya, api unggun. Kita berada di sekitar api unggun sudah merasakan panasnya. Lalu panas api dari kompor saat kita memasak, kita merasakannya. Panas dari matahari, tanpa menyentuh matahari pun kita sudah merasakan panas dari matahari. Nah, apa pemahamanmu tentang isi bacaan tadi? Bisa kalian tuliskan dalam satu paragraf. Misalnya seperti ini adik-adik. Kalor dari matahari itu merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara itu dinamakan radiasi. Contoh peristiwa radiasi adalah ketika dekat api unggun, panas dari api unggun berpindah secara radiasi. Warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Jika disingkat bacaan tadi menjadi seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa melakukan percobaan untuk mengenal tentang perpindahan kalor secara radiasi. Di sini caranya itu siapkan dulu alat dan bahannya. 1 batang lilin, korek api, dan penggaris. Lalu kalian nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Dekatkan tangan kalian ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jaraknya. Hati-hati jangan sampai menyentuh apinya adik-adik. Lalu apa yang kamu rasakan bisa kamu tuliskan. Setelah itu kamu pindahkan jari tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Apakah sama dengan yang 2 cm tadi? Lalu yang keempat, pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm, berarti agak jauh adik-adik, dari nyala api. Apa yang kamu rasakan bisa kalian catat. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Nah, ketika jarak 2 cm itu pasti rasanya panas adik-adik ya, karena sudah dekat dengan nyala api. Berikutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Nah, kalau jarak 4 cm itu sudah tidak panas lagi tapi masih sedikit hangat adik-adik ya. Dan di sini, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Nah, mungkin kalian bisa merasakan hangatnya tetapi tidak terlalu terasa panas adik-adik ya. Mungkin bahkan sudah tidak merasakan panas dari api di lilin ini. Bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Nah, ini bisa kita rasakan karena adanya radiasi adik-adik. Ya, radiasi dari api itu yang istilahnya memancarkan panasnya ke tangan kita. Perpindahan panas seperti yang kamu lakukan pada percobaan di atas disebut apa adik-adik? Ya, disebut dengan radiasi. Percobaan tadi menarik sekali ya Siti. Sejauh ini kita telah mempelajari 3 cara perpindahan kalor ya. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya,
Banyak hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa kehidupan di sekitar kita ya. Dan selalu berguna untuk kehidupan kita. Termasuk janjimu untuk mengajariku beberapa pola lantai pada tari Bali itu, Dayu. Dapatkah kita melakukannya sekarang? Nah adik-adik, Kak Citra sudah memberikan pembelajaran tentang pola lantai pada tari di pembelajaran sebelumnya. Kalian bisa putar kembali ya video pembelajaran Kak Citra. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.